siap ya untuk ujian komprehensif ya. Ya, Bu. Insya Allah. Ya, Bu. Baik, kita mulai saja dulu. Ini ada beberapa poin berkenaan dengan modul aja sampai nanti kelima, Dipajang, dipajang, kelima ini. dan yang pertama kepada Ibu Dokter Lia kami persilakan. Terima kasih, Bu Pak Dokter Fauzia. Ya, Ibu Lengsi, apa materi yang diajarkan? Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Bu. Oke, Ar-Rum ayat 41 ya. Oke, dengan metode yang digunakan apa? PBL, Bu. PBL. Apa PBL? Problem based learning, Bu. Problem based learning. Nah, coba dulu jelaskan gimana Ibu menyampaikan materinya dengan PBL. Ya, Bu, yang pertama kan Bu, guru membuka pelajaran dengan salam, lalu Ya, itu nggak memeriksa. usah lagi ya, udah maksudnya langsung aja. aja ke materi ya penyampaian ya, ke inti ya. Oh iya, Bu. Dalam pembelajaran PBL, Bu, nanti peserta didik diberi tampilan video bacaan tentang Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Bu. Lalu, eh, guru meminta peserta didik untuk mengamati video dan juga itu yang pertama itu orientasi masalah, Bu. Peserta didik itu tentang hukum tajwid, makharijul huruf dan juga sifat-sifat hurufnya, Bu. Lalu yang kedua, setelah sudah disampaikan orientasi masalahnya, diorganisasikanlah peserta didik ini, Bu, dibuat kelompok sekitar 4 sampai 6 orang. Metode yang digunakan dengan apa, Bu? Dengan PBL kan, Bu, cuman pendekatannya pakai jigsaw dia, Bu, nanti. Lalu guru membagi surah Ar-Rum ini kepada 3 kelompok tadi, Bu. Ada yang tentang hukum tajwid, makharijul huruf, sifat huruf. Lalu peserta didik masing-masing ada 2 orang yang membahas masing-masing topiknya, Bu. Lalu guru membimbing penyelidikan dengan peserta didik memahami materi yang sudah diamanahkan kepada dia, yang 2 orang, berkumpul dengan kelompok lain yang membahas tentang mahros, kalau sifat huruf, Bu. Kemudian setelah selesai berdiskusi, peserta didik mengembangkan dan menyajikan hasilnya. Setelah sudah sampai di ke kelompok asal, Bu, disampaikanlah per masing-masing orang tentang ilmu yang didapatkannya yang sudah di kerjasamai bersama kelompok yang ahli tadi, kembali ke kelompok asal dan menyampaikan materinya kepada teman-teman. Lalu disajikanlah hasil ini oleh kelompok yang sudah membahas Quran surah tadi secara keseluruhan, Bu. Lalu menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalahnya, Bu. Oke ya, dari penjelasan Ibu, coba dulu jelaskan apa namanya 4R. Tahu 4R? 4R. Kreativitas, critical thinking, maksudnya apa ya? Berpikir kritis, mana berpikir kritis di situ? Dari uraian tadi, kapan yang dimaksud dengan siswa berpikir kritis? Di situ peserta didik berpikir kritis, Bu, saat bergabung dengan kelompok ahli. Mereka memecahkan satu masalah yang sudah dibagi seperti makhorijul huruf. Di situ mereka mengkaji bagaimana cara-cara keluarnya huruf. Di situ mereka berpikir Bu? Berpikir kritis. Kalau communication, komunikasi, 4C tadi bukan 4R ya, tadi baru belajar limbah tadi ada 4R. Ya. Lalu
Oh, komunikasinya itu Bu ada terdapat dua. Yang pertama, saat kelompok ahli mengkomunikasikan materi yang sudah didapatkan dari kelompok ahli itu kembali ke kelompok asal. Lalu yang kedua, saat mereka mengkomunikasikan, mempresentasikan seluruh materi yang sudah ditemukan, Bu. Eh, Kemudian untuk apanya teknologi yang dipakai apa? Selain PPT, pakai PPT, Pakai PPT, Bu. apalagi Oh, pakai video tentang bacaan surah Ar-Rum, Bu. ada ya? Ada, Bu. Video bacaan surah Ar-Rum. Lalu kalau misalnya menjelaskan isi kandungannya itu video tentang kejadian alam, Bu, kerusakan alam ada di situ. Oh, sampah. Oh, video sederhana Ada video tentang lah ya, sampah, ada Bu. video Iya, Bu. ya yang diberikan ya. Iya, Oke. Bu. Kemudian apa? TP-nya tadi apa? TP-nya tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran Quran Surah Ar-Rum ini, Bu, ada tiga, Bu. Membaca Quran Surah Ar-Rum ayat 41, menghafal Quran Surah Ar-Rum ayat 41, dan menjelaskan isi kandungan Surah Ar-Rum ayat 41, Bu. Kalau di dalam pelaksanaan tadi yang ada apa? Menganalisis ya. Menghafalnya di mana tadi? Ada. Oh, tadi belum disampaikan, Bu. Oh, menghafal itu, Bu, sebenarnya setelah sudah paham bacaannya tadi, baru peserta didik disuruh menghafal, Bu. Setelah udah pas makrosnya, tajwidnya, cara membacanya, sesuai hukum tajwid, Bu. Ya, tadi kan jelaskan seperti itu ya, tajwidnya, Iya. ya, hukumnya, hukum apa ya. Tetapi tidak, itu tadi makanya apakah semuanya TP-nya itu sudah dilaksanakan gitu ya. Nah, dari penjelasan yang disampaikan belum ya kan? Belum ya, Ibu. Iya, Bu. Ibu Satu Lengsi. TP itu, Bu, ada dua pertemuan, Bu. Yang menjelaskan itu ada di pertemuan kedua, Bu. Itulah makanya nggak belum semua ya kan? Oke, kemudian di P5 ya, di project PJBL-nya itu project P5-nya apa? Temanya apa? Temanya oh, hidup berkelanjutan, Bu, tentang Jumat bersih, Bu. Jumat bersih. Iya, Bu. Oke, jadi Jumat bersih ngapain apa projectnya? Dengan membersihkan lingkungan sekolah, Bu, seluruh peserta didikan yang pertama diarahkan dulu kepada pengenalan, kan, Bu, dijelaskan bahwasannya menjaga lingkungan itu seperti ini, lalu aksi nyatanya peserta didik membersihkan seluruh lingkungan sekolah, Bu. Kemudian ini ya, kolaborasinya ada nggak dengan guru yang lain? Ada, Bu, adanya di PKN gotong royong, Bu. Lalu di oh, tentang IPA, Bu, ke kejadian alam, Bu. Jika jika sampah itu tidak dibuang pada tempatnya maka terjadi banjir gitu, Bu. Oke, untuk Ibu kan PAI ya kan? Iya, Bu. Misalnya untuk Jumat bersih ya, memang sering Jumat itu PAI, tetapi di sini PAI-nya yang mananya? Oh, itu tentang kebersihan, Bu, dan menjaga lingkungan, Bu, sesuai dengan surah Ar-Rum, kan, Bu. Oh, tentang kerusakan di muka bumi terjadi karena perbuatan tangan manusia gitu. Ya, kemudian untuk PTK judulnya apa? Judulnya, Bu, tentang penerapan kooperatif tipe to stay dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik, Bu, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, Bu. Masih belajar ya. Iya, Bu. Jadi di sini nanti instrumennya menggunakan apa? Menggunakan observasi, Bu. Yang kedua ada tes, Bu. Tes, tes hasil belajar ya. Iya, Coba Bu. dulu eh, apa tadi? Berarti ini terhubung juga dengan materinya sama ya? Dengan modul ajarnya materi. Sama, Bu. Bu Lengsi, Ya, Bu.
Kayaknya apa ini? Materinya sama, Bu. Ah, Agak lengket tadi, Bu, nggak kedengaran. hmm. Ayo Bu Lengsi, tadi kan materinya sama dengan ini ya kan? Ya, Bu. Dengan ya. Nah, coba dulu ini kan apa namanya tesnya, coba dulu contohkan yang horse-nya. Horse. Yang hostnya, Bu, contoh soalnya atau Iya, contoh penjelasannya? satu aja. Satu aja. Kan ada situ ada kan dibuat kan tes awal ada. Kalau nggak lengkap itu ada penilaiannya loh, tes awal, formatifnya ya, sumatifnya. Nah, sekarang Ibu tanya dulu satu soal hotsnya. Contohnya, Bu, coba analisis tentang kerusakan lingkungan diakibatkan perbuatan manusia dan kaitkan dengan Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Termasuk C berapa itu? Menganalisis itu ada C4. Ya, maksudnya soalnya kok diraba-raba gitu ya. Ya, nanti dibaca-baca lagi ya. Jadi soal kan harus hot juga ya. Jadi harus dipahami tapi disesuaikan dengan TP-nya juga ya, Bu ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dengan Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu penguji 1. Bu Lengki, kita lanjut ya Ibu ya. Ya, Saya pikir kita langsung ke ayat Quran saja Ibu Lengki. Ibu Lengki silakan ayatnya yang menjadi konten pembelajaran Ibu apa? Quran surah apa? Ayat berapa? Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Bu. Oke, Quran surah Ar-Rum ayat 41. Ibu hafal? Insya Allah Hafal? hafal, Bu. Hafal, Coba Bu. dilafalkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Sadaqallahu azim. Itulah makanya nggak ada pesannya soalnya jadi nggak tunjuk ya. Oke, sekitar sekarang Maira arahkan ke kamera, arahkan ke tangan Ibu Lesti, coba tulis ayat surah Ar-Rum ayat 41. Nggak kelihatan. Kelihatan, Ibu tulis aja, Bu. Jangan pakai background, ya nggak bisa. Kalau Ibu mau nulis belakang itu pakai background nggak kelihatan itu. Mana nggak kelihatan kami tangannya Ibu. Nah, coba tulis. Coba apa Bu Lengsi apakan backgroundnya Bu? Backgroundnya diganti kalau Anda mau nulis. Iya, diapakan aja Bu, di non kan aja kosongkan aja backgroundnya Bu. Yang nampak tulisannya. Titik 3. Itu Ibu buat nanti yang tanda titik 3 ada kan itu apa? Adjust background. Nah, nanti itu Ibu apa aja Ibu kosongkan aja Ibu. Ada yang non itu none bacanya. Udah, kalau enggak ke tangan aja diarahkan. Tulis aja, Bu. Kameranya diarahkan ke tangan, ditulis di bawah, berarti ke arah bawah. Kameranya ke arah pen. Kenapa hilang? Tidak terlihat, tidak terpantau kami, Bu Lengsi. Gini, Bu. Ya, tapi gimana Ibu nulis itu bisa? Coba. Gini, Bu. Nampak, Bu? Bisa, Bu. Gini, Bu. Kurang, ke arah tangan. Kurang tinggi.
Di bawah kan hilang. Coba tulis. Udah hilang lagi. Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan, Bu? Ya, jadilah tidak terlihat sih. Coba Pak Hendi nanti ke kawan-kawan yang akan masuk disampaikan ya Pak Hendi Iya, Bu. eh, bahwa dia apa harus mempersiapkan itu kameranya dilatih supaya terlihat. Oh, iya, Bu. Iya. Aku bilang, Tidak tidak terlihat Ibu Lengsi. ya Bu, hilang backgroundnya. Mana itu? Aduh, Hilang. gimana ini? Ini harus perlu persiapan yang baik ini kalau video conference ini ya. Jangan sampai kayak gini nggak ternampakkan itu. Coba Ya saya Bu. belum bisa lihat. Hmm. Hilang lagi apa yang mau saya tambah ini. Nggak ada titik tiganya, Pak. Bismillah, ya Allah. Ke arah muka saja Bu. Ke muka di atas wajah Bu, di depan wajah Bu Lengsi coba. Itu salah satu alternatifnya lagi. Bu. Hilang juga. Hmm. 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 Oke, Ya Allah. Sarah Fasada. Oke, begini saja. Nanti Ibu Lengsi screenshotkan ke saya. Apa hukum tajwid yang ada di situ, Ibu Lengsi? Zoharol. Ada Zoharol, Bu. Alif lam syamsiah, Bu. Alif lam Apa komariah, Bu. Alif lam komariah, Bu. yang benar? Komariah atau Syamsiah? Komariah, Bu. Jelas, Bu. Komariah, Bu. Oke, apa yang dimaksud dengan alif lam komariah? Oh, alif lam yang cara bacanya jelas, Bu. Hmm? Alif lamnya dibaca jelas, Yang Bu. Al Zoharol. Zaharol Fasada. Ya. Jadi alif lamnya dibaca jelas. Begitu maksudnya? Halo? Iya, Bu. Terbaca jelas dia, Bu. Gimana jadi membacanya tadi? Zoharol fasadu. Oke, berarti kalau alif lam samsiah, Wasyamsi, Bu. nah, apa yang hilang di situ? Oh, tasdik, Bu. Ada alif lam, setelah itu bertasdik, Bu. Syams. Berarti lamnya Ada juga dibaca itu, atau Bu. tidak? Oh, dibaca. Oh, tersembunyi dia, Bu. Tidak nampak alif lamnya, Bu. Asyamsi. Ada juga, Bu, huruf-huruf. Oh, alif lam komariah. Tapi seperti bertemu dengan Nah, yang ada di dalam surah Ar-Rum ayat 41 itu apa saja hukum bacaannya? Satu, oh, alif lam syamsiyat, alif lam komariah tadi, Bu. Al-fasad, ya, Bu. Zaharal Fasadu. Oke. Terus, Fasadu, mat, Bu. hmm, Sama. berapa? Bang, dol alladhi, Bu. Alif lam syamsiyah, Bu. Belum? Fil barri, Bu.
Fil, barri, Bu. saya yang fil barwi. Kemudian Wal bahri bima. wal bahri. Terus Bima kasabat ai, Bu. Ada mat lain, Bu. nah, Aidin. yang jelas di dalam surah saya nggak jelas apa apa sinyal saya ya atau sinyal boleng sini. Halo, Halo, yang Bu. mana tadi Ya, mat lain? Saya nangkap tadi ada mat lain yang mana? ai, Bu. Ai, Bu. Fil bahri bima kasabat Bima aidin nas. kasabat aidin nas, ya, Bu. Terus Eh, An-nas ya, di situ nun bertasdik, Bu. Gunnah, Bu. oke, berapa harkat membaca nun bertasydid digunakan? Tiga harokat, Bu. Tiga harokat, Bu. Ah, ya ditambah-tambah 2 apa 3 kalau nun bertasydid. Nun Dua. bertasdik itu dua. Satu Nah, alif. terus sebenarnya di Arum ini yang Ibu Les diajarkan sama anak-anak hukum tajwidnya apa? Ada ro, Bu. Apa hukum ro di situ? Ro, ada ro tafkim, Bu, bersama yarji, Bu. Jadi baca berat dia, Bu. Tebal, Bu. Tebal. Itu tebal. Oke, macam mana cara membacanya? Yar, yar Yang banyak ditebalkan dia kali ya bacanya. ro-nya. Iya, tapi Yar, bukan berarti banyak. Nah, kalau yang ro-nya tipis, itu. Ir, ji'i, ir, ji'i, gitu. oke, berarti di dalam surah Al-An'am ayat 41 ini, hukum tajwid yang diajarkan itu satu alif lam dan huruf ro. Itu Kalau dalam TP-nya, Bu, sesuai buku, rotafkim yang ditekankan di sini, Bu. Rotafkim sama rotarkiknya, Bu. oh, oh bukan alif lam ya. Padahal alif lamnya banyak ya. Iya, Bu. Kalau kalau materi di buku hanya hukum ro. Iya, Bu. Oke. Berarti kalau tesnya bagaimana itu? Apa pertanyaannya untuk mengukur udah tercapai rotarkiknya? Tesnya Ada? bisa dia praktek, Bu. Membaca surah Ar-Rum ini, Bu. Mau mempraktekkan tadi. Memperkenalkan hukumnya itu Mempergunakan dengan apa? menjelaskan hukum tajwidnya, Bu. Medianya apa? Dengan media PPT, PowerPoint, Bu. PowerPoint. Oke, Iya, Bu. baik. Nanti di screenshot ayatnya dikirim ke saya. Ini kita lanjut ini, Bu. Kita lanjut ya, Bu ya.